Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan terbebas dari penyakit, dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Sri Lestari. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran seni budaya atau subnya adalah seni tari yang ada di kelas 7. Kemudian karena berhubung ini masih masa pandemi, jadi kita akan belajar secara daring. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pokok yaitu tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi ini yaitu yang pertama di KD 3.2 yang berbunyi memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu 4.2 memeragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian raih yaitu yang pertama ada di KD 3.2.1 yaitu mengidentifikasi gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Yang selanjutnya yaitu di KD 4.2.1 yaitu kalian harus bisa melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati materi pelajaran melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan berdasarkan jenis tari secara tertulis dengan cermat dan benar. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok serta tayangan dari YouTube, peserta didik dapat membandingkan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan berdasarkan jenis tari dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok serta melalui imitasi dari YouTube atau pengeksplorasian dari YouTube, siswa diharapkan dapat melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan berdasarkan jenis tari. Oke, kita sekarang memasuki materi pembelajaran kita yaitu tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Nah, Ibu mau tanya dulu, pasti bagi kalian semuanya sudah tahu kan apa sih pengolahan itu? Apalagi khususnya di dalam seni. Baik, akan Ibu jelaskan. Pengolahan dalam seni yaitu proses pembuatan karya seni dengan cara mengolah bahan baku yang ada. Oke, setelah kita mengetahui semua tentang pengolahan itu apa, kemudian sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang karakteristik pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Adapun karakteristik tersebut yaitu yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Yang kedua, terkait dengan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan aliran berikutnya yang akan dijelaskan. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan ritme. Yang keempat ada mempunyai bentuk dan gaya. Yang selanjutnya ada alat komunikasi nonverbal. Kemudian mengungkapkan emosi, perasaan, dan pikiran. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan budayanya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang jenis tari. Jenis tari itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis tari menurut corak garapannya, dan yang kedua adalah jenis tari menurut koreografinya. Sedangkan jenis tari menurut corak garapannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jenis tari tradisional, yang kedua jenis tari modern, dan yang ketiga jenis tari postmodern. Kemudian di bagian jenis tari tradisional sendiri terbagi menjadi tiga lagi. Adalah yang pertama tari klasik,
yang kedua tari kerakyatan, dan yang ketiga tari primitif. Kemudian bagian dari tari modern sendiri yaitu ada dua. Yang pertama tari kreasi baru, dan yang kedua adalah tari kontemporer. Ya, itu tadi jenis tari berdasarkan atau menurut cara gerakannya. Selanjutnya jenis tari menurut koreografinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari kelompok. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan contoh khususnya yaitu tari Japin Kuala yang termasuk jenis tari berpasangan. Baiklah, Ibu akan menceritakan sedikit tentang asal mula tari Japin Kuala. Tari Japin Kuala tumbuh dan berkembang di daerah pesisir Sungai Martapura. Daerah pesisir Sungai Martapura, Kalimantan Selatan, dengan pencipta Bapak Rustam. Tarian ini menceritakan tentang pergaulan muda-mudi di daerah Banjar yang melukiskan masa eratnya tali silaturahmi dan persaudaraan. Tarian ini sangat disukai karena di samping untuk mengekspresikan kegembiraan, tari ini juga sebagai ajang mencari jodoh. Ada ragam tari Japin Kuala yaitu yang terdiri dari 5 ragam gerak dasar tari Japin Kuala. Yang pertama ada step 4, ada tahtul, ada sisit, ada zigzag, dan yang terakhir ada sembah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh dalam bentuk video yaitu gerakan ragam gerak dasar tari Japin Kuala. Tapi di sini yang terdiri dari 5 ragam gerak tadi, Ibu hanya akan memfokuskan satu saja, gerakan tari Japin Kuala, yaitu step 4 Japin. Silahkan kalian lihat video berikut ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memfokuskan atau Ibu lebih mengkhususkan yaitu gerak step 4. Adapun contohnya dari gerak ragam gerak step 4 yaitu yang pertama, silahkan kalian kepalkan kedua tangan kalian seperti ini, kemudian ibu jari kalian letakkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian angkat kaki kanan seperti ini. Kemudian tangan sebelah kirinya ditaruh di samping. Kemudian kita gerakan dalam hitungan 8 sudah posisi seperti ini. Dengan hitungan 1 sampai 8 dengan contoh 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu ulang, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat tadi gerakan atau contoh yang Ibu gerakan dari gerak step 4 Japin. Kemudian silahkan kalian lihat lagi video berikutnya yaitu gerak step 4 Japin yang berdasarkan iringan musiknya. Selamat menyaksikan. Nanti setelah kalian melihat video gerak tari Japin Kuala berdasarkan iringan, nanti akan Ibu kirimkan link tersebut ke dalam video pembelajaran ini. Setelah kalian selesai melihat video pembelajaran itu, yang pertama yang akan Ibu harapkan semua peserta didik harus bisa menyimpulkan apa sih pengolahan gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan, yaitu dengan menyediakan kertas double folio dan pulpen. Kemudian setelah itu kalian kirimkan hasil kalian itu atau tugas individu itu, silahkan kalian kerjakan secara individu. Kemudian hasilnya kalian kirim melalui smartphone yang kalian miliki, kalian foto, kalian kasih nama dan kelas. Untuk memperluas pengetahuan kalian, kalian bisa melihat sumber belajar yang sudah Ibu bagikan ini ataupun melihat dari sumber-sumber baik dari buku paket, buku siswa, ataupun dari sumber internet lainnya. Sekian materi pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Sampai bertemu lagi di pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.